Jemaat Tuhan, Shalom. Boleh keluar dari tempat dudukmu, kita sapa kanan kiri, kita katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Amin. Kita bersuka cita siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Salib Kristus itu merupakan bukti cinta Kristus yang terbesar buat hidup kita. Tanpa Yesus apalah artinya hidup kita? Tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus, Dia yang sangat mengasihi kita, Dia telah datang ke dunia, Dia telah mati ganti dosa kita. Dan Dia juga telah bangkit atas maut. Dia yang menang, Dia Allah yang hidup. Kita mau bersuka cita, kita mau bersyukur karena kebangkitan Tuhan memberikan kita harapan yang baru, memberikan kita kemenangan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas salib Kristus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku.
setia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yang bersyukur buat kasih karunia Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Yesus, Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Mari sembah, mari sembah, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami yang kami bersyukur ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Yesus, mari sembah Yesus. Bebaskan roh-Mu, sembah Tuhan, tinggikan nama-Nya, sebab Dia Allah yang layak disembah. Yesus, Dialah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu datang menyembah Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Engkau yang layak disembah. Kami sembah Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan buat karya salib Kristus bagi hidup-Mu. Tuhan Yesus telah mati tebus dosa kita.
mengucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan syukur-Mu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Berulang-ulang setiap hari, setiap kali. Tidak bosan-bosan ucapan syukur ini kami angkat di hadapan Allah. Karena kami menyadari hidup kami tanpa Tuhan tidak ada artinya. Oleh karena ada Tuhan dalam hidup kami, semua berjalan dengan baik. Sekalipun ada ganjalan, ada masalah, kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Saat ini kami datang ke rumah Tuhan bukan berarti kami tidak ada tantangan. Tapi kami bisa melewati dengan pimpinan Tuhan. Kami mau ada di rumah Tuhan ini memuji-muji Tuhan. Meninggikan nama Tuhan, menyembah Allah, mendengarkan firman Allah. Dan juga akan mengambil perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, lengkaplah berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Karena kami membuka hati kami untuk diberkati oleh Tuhan. Urapan Tuhan terus mengalir atas kami. Ibadah yang kedua ini ada Tuhan hadir. Ibadah yang kedua ini Tuhan memberkati. Ibadah yang kedua ini Allah sendiri mengambil alih. Melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan beracara, berkarya dan memberkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami buka ibadah yang kedua ini, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus Raja Mulia, Dia sudah bangkit dan naik ke sorga.
Katakan sama kanan kirimu, Tuhan Allah pemenang. Kasih tos, Tuhan Allah pemenang. Tuhan Allah pemenang. Engkau Raja mulia, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah yang hidup. Raja mulia, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kasih tepuk tangan buat Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Amin. Yesus berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Yesus Raja mulia. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah bangkit dari maut dan hidup selama-lamanya. Haleluya Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Ya, perlu kita ketahui saudara, hari ini anak-anak sekolah minggu merayakan Paskah. Kiranya mereka juga akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita topang dengan doa orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu supaya Tuhan terus memberkati kita. Saya percaya jemaat Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu. Amin saudara. Pekerjaan pelayanan kita bukan hanya dalam ibadah umum, sekolah minggu dan juga komisi-komisi yang lain. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, sebelum mereka memulai ibadah, anak-anak sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan menggenggam, memegang mereka dari kecil sampai nanti dewasa, bahkan sampai akhir hidup mereka. Terus dipegang oleh tangan Tuhan. Doa kami, harapan kami, Tuhan memberkati mereka. Hari ini mereka akan merayakan Paskah. Kiranya kemenangan daripada Tuhan menyertai, menyelimuti kehidupan mereka sejak kecil. Doa kami Tuhan, Tuhanlah yang akan terus memimpin mereka. Kami hanya memperhatikan, mendukung dengan doa. Tapi kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan turun atas anak-anak sekolah minggu. Sejak usia masih dini Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah engkau karena engkau dibawa oleh orang tuamu ke rumah Tuhan. Untuk diberkati, dilawat dan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, engkau belum tahu banyak Yesus akan berbicara dalam hidupmu. Urapan Tuhan akan terus ada bagimu. Sejak kecil engkau mengenal, diperkenalkan oleh orang tuamu, oleh gereja tentang Tuhan. Apa yang kau kenal tentang Yesus, lakukanlah, ingatlah. Tuhan akan terus menyertaimu, engkau tidak sendiri. Raihlah masa depanmu, cita-citamu bersama dengan Tuhan. Orang tuamu hanya sebatas manusia, menolong, memperhatikan engkau. Allahmu yang besar akan terus menjaga, memperhatikan, melindungi engkau. Di dalam nama Yesus, berkat ilahi terus menyertai hidupmu. Dibawalah engkau melihat hal-hal yang baru daripada Tuhan. Bukan hanya usia dewasa diberkati oleh Tuhan, usia kecil hati yang terbuka oleh Allah. Di situ ada berkat Tuhan untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus, anak kecil ini Allah. Anak kecil adalah anak yang Tuhan sudah percayakan kepada orang tuanya. Tuhan menjaga, melindungi, dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan bagi orang tuanya, dan orang tuanya sudah melakukan tugasnya membawa anaknya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau. Tuhan, terima kasih hari ini untuk awal pertama anakmu ini datang ke rumah Tuhan dan ikut merayakan ibadah Paskah. Dalam nama Yesus Tuhan, engkau memberkati mereka Allah. Semua diberkati oleh Tuhan. Orang tua adalah orang tua yang takut akan Allah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Guru-guru sekolah minggu semua diberkati, dijamah, diurapi oleh kuasa Tuhan. Orang tua, murid semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami persilakan Tuhan memberkati perayaan Paskah mereka. Jemaat Tuhan mendukung, mendoakan dan mengimani mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat Paskah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Waktu kita sadar akan kasih Tuhan, waktu kita diubahkan hidupnya oleh Tuhan, itulah saatnya kita menjadi terang bagi dunia. Kita mau siapkan hati kita. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakanku.
tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakanku. Jadikan aku baru, Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna, bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru, Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Sejati sinarmu selalu terangi jalanku, menuntunku kembali padamu. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, seturut rencana-Mu, menjadi terang. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia, menjadi terang bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. menjadi terang bagi dunia. Ubahlah hidup kami Tuhan, bahwa kami berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang umat-Mu, kami semua siap diberkati melalui kebenaran firman Allah. Tuhan tolong agar kami dapat fokus kepada firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh menikmati lawatan firman Allah yang kudus yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan dan juga berkat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua mengalami lawatan Tuhan. Amin. Semua senang pagi hari ini. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya.
Saya harap tidak ada yang ngantuk ya. Yang untuk nanti kehilangan berkat. Kita tidak mau ketinggalan berkat. Kita mau terus diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk berkat itu, kita siap menerima. Amin saudara. Semua dari Tuhan itu baik adanya. Tidak ada yang baik selain daripada apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Nah sekarang saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kita baca yuk bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan hidup atau berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa mengikut Yesus, dia akan mempunyai terang hidup. Karena kita mempunyai terang hidup, seharusnya kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua macam terang. Terang buatan dan ada terang asli. Terang buatan itu terjadi oleh karena ada alat bantu, ya seperti lampu saudara di rumah atau lampu yang kita ya sekarang pakai ya. Begitu juga dengan baterai, apalagi saudara, HP, kamera, obor, lilin, itu adalah terang buatan karena membutuhkan alat bantu. Tetapi ada terang yang asli, yang bersumber pada dirinya sendiri, yaitu matahari dan juga bintang. Di dalam dunia rohani ada juga dua terang. Ya, terang yang palsu dan terang yang asli. Ada firman Tuhan mengatakan iblis pun bisa menyerupai malaikat terang. Itu bukan terang yang asli. Itu terang samaran. Dalam dunia rohani hanya ada satu terang yang asli, yang sejati. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi mengatakan, Akulah terang dunia. Siapa terang yang sejati, yang asli itu saudara? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus sendiri, karena dia berbicara, Akulah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dialah yang menyingkirkan kegelapan dan kepalsuan atau kepalsuan. Mari kita melihat saudara di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-59. Matius 26 ayat 59. Ya. Kita melihat di sini, yuk kita baca bersama-sama supaya nggak ngantuk. Saya harap tidak ada yang ngantuk ya. 1, 2, 3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Wah saudara, kalau kita melihat imam-imam kepala ngapain ya? Seluruh mahkamah agama apa yang dicari? Dalam ayat ini mengatakan mereka mencari kesaksian palsu terhadap siapa? Terhadap Yesus supaya dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Kapan ini terjadinya saudara? Waktu setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa menghadap kepada mahkamah agama. Di situ ada orang-orang Farisi, di situ ada ahli-ahli Taurat. Ternyata apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala di sini dalam sidang itu, mereka sibuk mencari kesaksian palsu untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Saudara, kalau kita melihat saudara di sini, saudara, di mana-mana ada kepalsuan, termasuk di dalam bidang keadilan. Ingat waktu Yesus diadili, di situ ada kepalsuan. Untuk apa mereka mencari saksi-saksi palsu?
Untuk apa mereka mencari kesaksian palsu? Untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang, saudara, meskipun gak semua di mana-mana itu ada yang namanya kesaksian palsu. Ada yang namanya saksi palsu. Namun di gereja Tuhan, di GSJ Pajar Baru, tidak ada saksi-saksi palsu di sini. Kita semua adalah saksi-saksinya Tuhan. Amin, saudara. Menjadi saksi palsu untuk menjatuhkan seseorang supaya mencapai apa yang diinginkan. Kita di sini adalah saksi-saksi kebenaran, saksi-saksinya Tuhan, bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi untuk mengangkat orang dari lumpur dosa dan membawanya kepada Yesus supaya segala kepalsuan itu dapat disingkirkan dari hidupnya. Amin, saudara. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menolong orang supaya meninggalkan segala kepalsuan, dan kita sendiri juga harus terus belajar bagaimana cara kita meninggalkan kegelapan yang dinamakan kepalsuan itu, sesuatu yang gak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bidang rohani juga, bukan hanya bidang keadilan, tidak di situ ada kepalsuan. Dalam bidang rohani juga ada kepalsuan. Coba kita melihat, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Nah, saudara, kita melihat ini suatu hari Rasul Paulus sudah ada di yang namanya Miletus, saudara. Dia mengundang para penatua jemaat yang ada di Efesus supaya datang menemui dia di sana. Waktu para penatua yang ada di Efesus ini berjumpa dengan Rasul Paulus di Miletus ini, di situ Rasul Paulus curhat dan juga bersaksi dalam ayat tadi. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Ya, ini bahasa saya. Selama ini aku melayani kalian dan juga jemaat yang ada di Efesus. Di dalam pelayananku banyak sekali aku mencucurkan air mata. Bahkan aku mengalami pencobaan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh aku. Meskipun demikian, aku tidak melalaikan memberikan apa yang berguna bagi kalian. Dari kesaksian yang diucapkan, dikatakan oleh Rasul Paulus, ternyata di sini, saudara, Rasul Paulus adalah rasul, bukan rasul palsu, tapi rasul yang dipilih, diutus, ditugaskan oleh Tuhan, dan dia juga melakukan tugas panggilannya. Di dalam perjanjian lama kita menemukan ada nabi-nabi palsu. Dalam perjanjian baru juga ada rasul-rasul palsu. Tanda cirinya apa, saudara? Mengajar, memberitakan berita. Yang penting orang yang mendengar itu senang. Yang penting dia dihargai, dihormati. Itulah ciri tanda daripada nabi palsu. Itu tanda ciri daripada rasul atau pelayan Tuhan yang palsu. Yang penting dia senang, orang yang mendengar senang, dihargai, dihormati. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Meskipun dalam pelayanan ada tantangan, dia tidak lari dari panggilan itu. Dia tetap memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia layani. Itulah rasul yang asli. Ada begitu banyak orang meninggalkan pelayanan, bahkan begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Oleh karena mengikut Tuhan itu ternyata gak gampang, gak mudah. Banyak meneteskan air mata, apalagi kalau ada ujian berat, ada pencobaan, ada ancaman, apalagi seperti Rasul Paulus ingin dibunuh. Nah, hal-hal yang demikian bisa membuat kalau enggak teguh
beriman kepada Allah, kalau hanya menjadi anak Tuhan yang biasa, kalau hanya menjadi pelayan Tuhan yang biasa, pasti bisa akan meninggalkan gereja atau meninggalkan pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus juga mengungkapkan kepada para penatua yang ada di Efesus ini waktu mereka berbicara sebelum mereka berpisah. Dia mengatakan apa yang dia ajarkan di depan umum kepada mereka. Apa yang diberitakan di depan umum itu juga yang diajarkan waktu ada pelayanan, waktu ada ibadah-ibadah yang diadakan di rumah mereka. Jadi ajaran Yesus, ajaran Rasul Paulus itu adalah ajaran yang sama. Tujuannya supaya orang-orang mengenal Yesus, supaya meninggalkan dosa dan mengikut kepada Yesus. Itu intinya, saudara. Intinya supaya orang mengenal Yesus. Intinya supaya orang bertobat. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mencari dan mengangkat orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bawa kepada Tuhan Yesus supaya segala kepalsuan yang ada dalam hidup mereka disingkirkan dari hidupnya. Begitu juga dengan kita. Amin, saudara. Kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita terus menyingkirkan segala kepalsuan, segala saudara yang di kegelapan itu. Dan kita juga mengajak orang lain akan melakukan itu. Supaya terang Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Dan bukti bahwa kita mengikut terang dunia itu adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang menyingkirkan segala kepalsuan. Dan dia juga menyingkirkan kegelapan dosa. Saya tidak tahu apakah saudara dari sejak kecil, enggak semualah saya tahu ya, beberapa aja sudah mengenal Yesus. Ataukah saudara mengenal Yesus setelah usia remaja atau setelah usia sudah lanjut ya. Ataukah baru-baru ini? Tidak masalah, lama, baru, atau baru saja mengenal Tuhan, itu tidak masalah karena berkat Tuhan selalu ada buat yang lama sudah mengikut Yesus maupun yang baru sudah mengikut Yesus. Amin, saudara. Berkat Tuhan selalu ada. Pengalaman-pengalaman baru Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Saya ingin bersaksi, saudara mau dengar kesaksian ini? Ya. Nah, saya berharap saudara tidak berpikir apa-apa tentang kesaksian saya ini. Saya tidak bermaksud untuk yang tidak-tidak, dan bagi saudara yang mengikuti dalam YouTube ya ibadah ini, saya minta maaf, saya tidak punya maksud apa-apa tentang kesaksian ini. Saya hanya ingin menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam keluarga kami. Nah, kami keluarga, saudara sebagian sudah tahu, ikut Tuhan Yesus ke gereja itu tahun 90, termasuk Pak Putu tentunya ya. Tahun 90. Waktu itu kondisi saya belum begitu sehat. Saya masih bergumul dengan sakit penyakit. Saya masih bergumul dengan serangan-serangan yang sewaktu-waktu yang tiba-tiba menyerang saya, itu roh santet yang dikirim oleh orang, ya saudara. Tapi di situ justru, di sana justru, waktu itu justru saya mendapat berkat yang luar biasa. Sekalipun menguras air mata, tapi di situ ada berkat yang besar untuk saya. Nah, kesaksiannya begini. Tahun 98 itu sebelum saya masih bergumul, tadi sudah bilang, dalam sakit penyakit ini. Saya dicekam dengan rasa takut yang luar biasa. Kegelisahan yang begitu mencekam hati saya. Bahkan saya merasakan saya mengalami kengerian yang luar biasa. Seolah-olah sedikit saja salah, terpleset, saya bisa hancur di situ. Artinya saya bisa meninggal. Sepertinya saya berjalan, berdiri di atas tebing. Kalau melihat ke bawah, kehancuran sudah menunggu di sana. Saya perlu pegangan supaya saya jangan sampai jatuh di sana. Tangan kiri saya perlu pegangan, tangan kanan saya perlu pegangan. Saya tidak kuat berdiri sendiri di atas tebing itu yang sangat mengerikan. Itu yang saya rasakan. Namun tidak ada benda apapun sebelah kiri dan kanan saya yang bisa saya pegang supaya saya tidak jatuh di sana.
Yang saya bisa lakukan hanya menatap dan melihat ke atas. Artinya berdoa di sana. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Rasa takut ini mencekam. Tuhan tolong kegelisahan hati saya. Tuhan saya enggak sanggup. Tuhan saya merasakan sesuatu yang ngeri. Tuhan tolong saya. Sedikit lagi saya merasakan saya sudah tidak ada di dunia ini. Saya hanya berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Waktu saya berdoa seperti itu di kamar, saya dalam keadaan sakit. Saudara, waktu itu almarhum suami saya masih ada, atau suami saya masuk ke kamar, dia katakan dia kaget. Loh kenapa? Karena kami sudah ke gereja, dia tanya, kenapa? Ayo berdoa. Padahal saya udah berdoa. Semakin saya berdoa panggil Tuhan Yesus, kok semakin takut. Melihat keadaan gitu suami saya bilang, berdoa. Saya tidak bisa bilang apa, suruh berdoa. Tiba-tiba saja saudara, saya mengatakan seperti ini, ambil Alkitab. Berdoa enggak cukup, ambil Alkitab. Apakah saya punya Alkitab? Ya punya. Waktu kami menikah, saya hanya membawa satu buku, yaitu Alkitab. 10 tahun sudah perjalanan pernikahan, hampir tidak pernah menyentuh Alkitab itu dan membukanya. Karena sudah ikut keyakinan suami. Nah ketika pergumulan ini saya rasakan, saya alami. Tiba-tiba saja ambil Alkitab. Saya tidak mengerti Alkitab itu ada di mana dia harus mengambil. Entah kenapa saudara, sebenarnya Alkitab itu kami taruh di tempat tidur, terbuat dari kayu gitu saudara, ada petak-petak gitu, kotak-kotak, di situ nyelip Alkitab. Bukan Alkitab ini, Alkitab yang saya maksud itu. Entah kenapa saudara, suami saya mengambil Alkitab itu. Dia kasih kepada saya. Waktu saya dikasih Alkitab itu, saya ambil, saya pegang. Bisakah saya membaca? Dalam keadaan mata yang begitu basah, karena air mata. Dalam keadaan ketakutan yang mencekam, kengerian yang begitu mengerikan. Bisakah saya fokus baca Alkitab? Enggak bisa, enggak mampu. Tapi ada Roh Kudus yang sanggup menuntun saya untuk melihat sebuah ayat dan bisa membaca ayat itu karena dituntun oleh sinar seperti bintang. Begitu saja tik seperti itu di atas ayat yang saya baca ayat itu, saudara mengatakan seperti ini. Enggak semua saudara seperti ini yang saya baca. Rumah ini harus kudus. Setelah saya baca itu saudara, saya tidak bisa lagi meneruskan. Bintang yang saya lihat itu, sinar itu sudah hilang. Yang ada adalah rumah ini harus kudus. Itu yang saya ucapkan berkali-kali. Rumah ini harus kudus, rumah ini harus kudus, rumah ini harus kudus. Dan suami saya bingung. Melihat saya dalam keadaan linglung seperti orang, seperti orang gila gitu ngomong sendiri, rumah ini harus kudus. Dia bingung. Tiba-tiba tangan saya mengarah kepada suatu tempat di atas lemari. Turunkan itu. Apa yang ada di atas lemari kami? Ada tempat sembahyang yang dibuat oleh tangan suami saya sendiri. Di mana kami sembahyang, kami menganggap itu ada Tuhan di sana. Saudara, ketika suami saya bilang turunkan itu, suami saya bilang apa? Dia enggak nolak, dia bilang gini, ya Tuhan, ya Tuhan. Dia merasakan sekali waktu itu ada hadirat Tuhan, bukan mulut istrinya yang berbicara. Dia merasakan sekali itu suara Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara untuk berbicara, menyampaikan firman-Nya. Amin saudara. Lalu tiba-tiba akhirnya saudara tempat sembahyang itu diturunkan, diambil dan dibawa keluar. Saya enggak tahu taruhnya di mana. Dan setelah itu saudara, rasa takut mencekam yang mengerikan itu hilang lenyap seketika. Kemana larinya, kemana perginya, dengan cara apa dia keluar dari kehidupan saya enggak ngerti. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus terang dunia itulah yang menyingkirkan kegelapan itu. Amin saudara. Dan keesokan harinya saudara, ternyata saya melihat tempat sembahyang itu dipindahkan oleh suami saya. Disuruh menurunkan, bukan diturunkan, dia taruh di atas bufet. Saya lihat di atas bufet. Lalu suami saya tanya, ini dia apain? Saya cuma bilang, buang aja. Saudara, enggak gampang. Selama ini disembah, dia buat sendiri, sekarang disuruh buang. Tapi Roh Kudus ada mengambil peranan di situ. Suami saya mengambil tempat sembahyang itu, dibawa keluar, akhirnya dibuang. Dibuang di mana saudara? Di tempat sampah. Kondisi saya waktu itu saudara,
tidak begitu baik-baik saja. Saya masih bergumul dengan sakit penyakit yang menyerang tubuh saya. Saya hanya bisa melihat dari jendela apa yang dilakukan oleh suami saya. Saya lihat dia menenteng botol berisi minyak tanah dan juga bawa korek api, dan tempat sembahyang itu dibawa ke tempat sampah. Dan siapa yang membakar? Dia sendiri yang membakar. Di mata Tuhan, sampah harus disingkirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang sanggup? Sekuat apapun manusia itu, sehebat apapun, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari kegelapan. Tidak akan bisa melepaskan dirinya daripada roh-roh yang mengikat selama ini. Kita bisa lepas, kita bisa bebas kalau ada Roh Kudus. Kalau ada terang dunia itu bersama dengan kita. Amin, saudara? Amin. Coba berkemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow. Di sini saya belajar. Segala bentuk kegelapan dalam diri kita harus disingkirkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan bilang, Tuhan Yesus singkirkan ini, kita juga harus ambil peranan. Nah, setelah semua disingkirkan, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan kami semakin hari semakin cerah, gitu kan. Meskipun ada pergumulan, tetap ada damai sejahtera di hati. Karena menyadari ada Yesus bersama dengan kami. Nah, kita akan melihat lagi, saudara, ayat yang terdapat di dalam Matius. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, bisa tayangkan? Matius 20. Ya, betul. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mari kita jaga terang itu dalam hidup kita. Jangan biarkan sampai dia gelap. Amin, saudara. Biar terang itu tetap menyala, bersinar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang juga bagi sesama kita. Saudara, di sini saya mengambil poin di sini, panca indera yang jahat sama dengan kegelapan. Harus disingkirkan segala bentuk kegelapan dari hidup kita. Saya mengajak saudara melihat dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ya, baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara pernah mendengar tentang cerita Ayub? Ayub dari sejak muda, kalau kita pelajari sampai akhir, saudara, buku Ayub ini, maka Bapak, Ibu dan saya akan menemukan sejak muda, saudara, dia sudah menjadi orang yang kaya. Ditambah lagi, tambah ulang tahun, tambah lagi berkat, dan sampai umur di mana dia mengalami penderitaan, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Ayub ini laki-laki apa perempuan, saudara? Laki, itu udah ada di situ. Kalau tinggal baca, lihat udah pasti bisa jawab ya, saudara. Dari namanya kita tahu ya, Ayub. Dari muda pasti dia sudah orang yang sangat-sangat ya dikagumi oleh banyak gadis-gadis. Disanjung, dipuji. Dia pernah menjadi pemimpin, mengarahkan orang untuk hidup benar. Saksian hidupnya sangat memberkati banyak orang. Dia juga orang yang bermurah hati, mau berbagi dengan orang miskin. Dia sangat peduli dengan janda miskin, anak yatim piatu. Dia ini adalah seorang yang benar-benar, saudara, di dalam ayat yang terakhir mengatakan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, mana kita tahu salah satu tanda bahwa Ayub ini memang benar, bahwa Ayub itu menjauhi kejahatan. Saudara, kalau zaman sekarang, kalau ada seorang laki tampan kaya, pasti
Pasti apa saudara? Banyak cewek-cewek yang mau ya. Banyak cewek-cewek mungkin dikejar-kejar. Bisa juga waktu muda banyak punya pacar, tapi firman Tuhan katakan dia saleh. Dia enggak seperti itu. Kita juga melihat dalam cerita dia hanya punya satu istri. Berarti Ayub ini sangat menjaga panca inderanya yang bernama mata. Menjauhkan panca inderanya dari kejahatan. Dia hanya punya satu istri. Rupanya dia enggak matanya ya saudara enggak nakal begitu ya saudara. Kalau zaman sekarang begitu punya ini hidupan berubah, wah udah macam-macam. Itu dunia, tetapi anak-anak Tuhan tidak akan berubah untuk mengasihi suami, istri dan anak-anak. Hanya ada satu dalam kehidupan kita seperti Ayub pasangan kita. Amin saudara. Ya, jaga panca indera kita. Jangan sampai ya terjerat. Ingat saudara, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Mata ini kita pakai diberikan oleh Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Mata ini kita pakai untuk melihat bagaimana ajaibnya Tuhan kita. Mulut ini kita pakai untuk berbicara yang benar tentang orang lain, tentang diri kita. Telinga ini kita pakai untuk mendengar suara. Mana yang baik kita masukkan ke hati, mana yang tidak baik kita keluarkan. Jangan sampai masuk di hati. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Ayub. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan seizin daripada Tuhan, dia tetap menjauhkan diri dari dosa. Malah istrinya katakan, kutuki saja Allahmu. Dia tidak mau melakukan itu. Dia tetap hormat kepada Allah. Dia adalah orang yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Mari kita belajar dari Ayub. Mau diberkati oleh Tuhan. Mau melihat kuasa Tuhan. Mau melihat mujizat Tuhan. Jauhkan diri kita dari segala bentuk kegelapan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat sekarang. Oh ya, tadi kita berdoa untuk sekolah minggu. Sekarang merayakan Paskah. Ya, anak sekolah minggu kan sering ya diajak nyanyi oleh guru-gurunya. Hati-hati gunakan, atau hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan panca indera kita. Supaya kita tetap terang itu menyala dalam hidup kita. Api Tuhan, terang Kristus menyala dalam hidup kita. Pergunakan segala panca indera kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seorang kita akan melihat sekarang saudara, segala dosa sama dengan kegelapan. Segala dosa, apapun bentuk dosa itu sama dengan kegelapan. Kita melihat Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan, kita baca lagi 1, 2, 3. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, ini adalah Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Rasul Paulus. Ketika dia mendapat lawatan Tuhan, ketika dia dipanggil dan mendapat penugasan daripada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, engkau, ini bahasa saya, Rasul Paulus, sekarang aku mengutus engkau untuk membuka mata orang-orang supaya berbalik dari kejahatan kepada aku, kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Supaya mereka melalui imannya kepadaku, mereka mendapat pengampunan dosa dan juga mendapat bagian, mendapat berkat dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Oh saudara, rupanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang-orang yang sudah dikuduskan, saudara dan saya, ada berkat yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Amin saudara.
Nah, firman ini harus saya sampaikan kembali kepada saudara dan saya juga supaya kita lebih mengerti akan hidup ini, akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya panggilan begitu saja. Tuhan menyuruh kita ke gereja bukan hanya untuk duduk saja di gereja. Ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendengar firman Allah, supaya kita menjauhkan kegelapan itu, supaya kita berbalik kepada Tuhan, dari dosa berbalik kepada Tuhan, menjadi orang yang mengikut Tuhan, ajaran Tuhan, dan Tuhan mau memberkati kita. Mari tinggalkan segala kegelapan yang namanya kuasa dosa, kuasa iblis itu kita tinggalkan, saudara. Kuasa-kuasa itu kita tinggalkan, kita mengikut Tuhan. Nah, ini perintah daripada Tuhan Yesus untuk Rasul Paulus. Dia diutus membuka mata orang-orang supaya berbalik kepada Tuhan, supaya meninggalkan dosa, supaya mendapat pengampunan dosa, supaya mendapat berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bersaksi seperti ini? Di mana dia bersaksi? Ternyata kalau kita melihat ayat sebelumnya, Rasul Paulus bersaksi, saudara, di hadapan Agripa. Untuk apa dia bersaksi? Bahwa Tuhan mengutus dia untuk melakukan seperti itu. Untuk membela diri. Boleh kita bersaksi, boleh kita membela diri. Saudara boleh membela diri? Kalau saudara disalahkan, boleh bela diri? Ya boleh. Rasul Paulus membela diri karena ada tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi kepada Agripa ini mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang palsu. Ajarannya, berita yang dia sampaikan itu menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu dia harus dilenyapkan dan dibunuh. Saudara, tuduhan ini palsu. Makanya dia membela diri mengatakan, aku ini diutus Tuhan loh. Bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk menyelamatkan orang. Biasanya saudara, kalau kita melihat di sini ya, dari cerita ini, saudara, untuk membela diri itu rasanya sulit, saudara. Apalagi orang sudah menuduh kita. Bukan satu orang, dua orang menuduh kita. Nah, contoh aja, Bu Gumbala orangnya begini. Mau bilang apa lagi? Selain kita bilang sama Tuhan, apakah saya seperti itu? Apakah saya seperti apa yang dikatakan oleh orang itu? Kadang-kadang membela diri pun juga enggak mau tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan akan membela kita kalau kita yang benar. Kalau kita salah, cukup minta ampun kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Yesus Kristus adalah terang dunia yang menyingkirkan, ini bagian ketiga, menyingkirkan kegelapan yang bernama keputusasaan. Pernah mengalami rasa putus asa di sini? Pernah saudara? Apa? Saat ini ada yang lagi putus asa? Cintanya bertepuk sebelah tangan? Apa yang diharapkan tidak terjadi? Sudah melakukan ini itu, nggak berhasil, putus asa. Ada yang seperti itu? Tuhan sanggup menyingkirkan kegelapan keputusasaan ini. Dia sanggup menolong kita. Amin saudara. Nah, kita lihat ini ayat ada loh saudara. Ini di dalam 2 Korintus, ini ayat terakhir. Wah, cepat sekali, masih ada perjamuan kudus ya. 2 Korintus 1 ayat 8, yuk kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara, semua ya, kalau saudara tidak keberatan, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri,
tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Coba klik lagi yang ke-8. Ya, 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara, Rasul Paulus waktu memberitakan Injil di Asia Kecil banyak tantangan, penjara menunggu. Dia merasakan saudara ada beban berat yang sedang dia pikul. Ada masalah besar yang dia alami. Berat, besar. Rasanya enggak sanggup. Dia merasakan sudah sampai kepada rasa putus asa ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Nah saudara, sampai dia merasakan sepertinya dia sudah dijatuhi hukuman mati. Itu yang dia rasakan. Saking beratnya, saking besarnya penderitaan yang dia alami. Nah saudara, pernah mendengar orang dihukum mati? Coba kita bayangkan, kalau orang sudah divonis hukum mati tanggal sekian, dia tidak bisa berbuat apa-apa kan? Minta tolong pun rasanya percuma. Tinggal menunggu. Itu yang Rasul Paulus rasakan. Di saat-saat putus asa ini, dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sanggup menjaga, melindungi, dan memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Ketika saudara mengalami rasa putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Dia sanggup akan menolong kita keluar daripada masalah itu. Sehingga saudara tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah putus asa. Menjadi anak-anak Tuhan yang tegar, yang kuat, berdiri dalam iman, beriman kepada Allah. Yaitu terang dunia itu, dia akan menerangi kehidupan kita. Amin saudara. Nah Rasul Paulus pernah merasakan seperti itu. Tapi akhirnya karena dia bergantung penuh kepada Tuhan. Waktu dia kecewa putus asa, dia tidak lari ke sana ke sini. Saudara, dia hanya lari kepada Tuhan. Meskipun belum ada jalan keluar. Dan akhirnya pun saudara, dia mengalami, mendapatkan jalan keluar. Di situ dia belajar banyak. Pengalaman ini membentuk dia. Pengalaman ini sebagai pelajaran untuk dia. Tuhan sedang mengajar, mendidik dia supaya dia tidak menaruh kepercayaannya kepada dirinya sendiri. Sekalipun dia seorang rasul, tidak bisa dia menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Kita enggak boleh menaruh kepercayaan kita dengan kekuatan kemampuan diri kita. Enggak boleh kita menaruh kepercayaan kita dengan kemampuan orang lain. Kita tidak bisa menaruh kepercayaan kita dengan barang, dengan harta yang kita miliki. Harta ini bisa meninggalkan kita. Katanya firman Tuhan dalam perjanjian lama mengatakan harta itu bersayap, bisa terbang. Tapi Yesus tidak akan pernah terbang, lari dari hidup kita. Amin saudara. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus akhirnya menyadari pergumulan masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat dia mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Yang tidak lain adalah terang dunia. Kegelapan keputusasaan seringkali menyelimuti hati kita. Harus disingkirkan dari hidup kita. Saudara, supaya saudara dan saya bisa berjalan, melangkah bukan ke belakang tapi melangkah ke depan. Menuju tujuan panggilan Tuhan, menuju berkat-berkat Tuhan. Memang waktu kita putus asa kita belum melihat berkat itu, tapi waktu kita bisa berjalan di tengah-tengah keputusasaan ini bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan berkat di depan kita. Amin saudara, janji Tuhan adalah iya dan amin. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini saudara, kiranya memberkati saudara. Ingat Yohanes pasal 8 ayat 12. Apa? Tuhan Yesus katakan, akulah, yuk sekali lagi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai
terang hidup. Semua mau berjalan di dalam terangnya Tuhan, mau meninggalkan kegelapan, mau meninggalkan kepalsuan itu dalam kehidupan kita. Ingat, kita di sini bukan anak-anak gampangan. Kita anak-anak Allah yang sejati. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi yang menyaksikan kebenaran, menyaksikan tentang siapa terang dunia itu. Dan saudara, tidak ada satu pun kekuatan yang kita bisa miliki, yang dapat menyingkirkan kegelapan yang mengikat kita. Seperti pengalaman saya, hanya terang dunia ini yang mampu melepaskan kita dari kegelapan. Jauhkan diri kita dari segala bentuk kejahatan, jaga panca indera kita, supaya terus Tuhan membawa kita untuk melihat kuasa kemuliaan-Nya. Tidak ada lagi kata putus asa, yang ada adalah kemenangan daripada Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Amin saudara. Ya, W.L. Singer. Ya. Terlebih dahulu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh tertanam di hati kami. Kami mau hidup seperti Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena ada Tuhan yang akan menerangi kami. Kami bisa tinggalkan, singkirkan segala bentuk kegelapan itu apapun Tuhan. Kami mau hidup di dalam terang Tuhan, sehingga kami terus dibawa naik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kemenangan, kekuatan, keberkatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Terang dunia ini menyinari hidup kami. Yesus Kristus ada dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Pak Jamal, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku terlalu mahal
harga untuk menebus diri kami Allah. Tuhan mau setelah kami ditebus oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan, kami berjalan di dalam terang Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan, meninggalkan segala kepalsuan, meninggalkan dosa, meninggalkan keputusasaan. Kami menang karena Tuhan memberikan kami kemenangan. Terang dunia memberi kami kemenangan. Terang dunia itu menyinari kehidupan kami. Terang dunia ini membersihkan hati kami, menguduskan kami. Saat ini dalam hadirat Allah yang kudus, kami mau mengambil perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati kami. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Allah yang kudus ini, kami menerima berkat perjamuan kudus ini. Kami yakin dan percaya persekutuan kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini akan semakin erat, semakin erat. Karena Tuhan ada dalam kami ada dalam Engkau. Kami mengingat akan penderitaan sengsara-Mu, bukan hanya mengingat akan kesengsaraan, akan kematian, penderitaan-Mu, tetapi kami juga mau meresponi panggilan Tuhan firman Allah, supaya kami hidup di dalam terang-Mu, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tuhan tolong. Dan berkat ini Tuhan kami responi. Kami terima perjamuan kudus ini, berkat ilahi ini, berkat yang kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Setelah ia makan roti itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa. Terang Allah sudah menerangi hidup kami, hingga kami berjalan dalam terang dan menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Ingatkan kami Allah, hidup kami telah dimeteraikan dengan darah-Mu. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kami dari tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk memberitakan tentang kematian Allah, untuk memberitakan tentang keselamatan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita naikkan pujian ini kembali. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan
bersyukur buat pengorbananmu, penderitaanmu, dan juga kami mensyukuri darah Yesus sudah menguduskan kami. Darah Yesus yang menyelamatkan, darah Yesus yang membungkus hidup kami, membungkus keluarga kami, membungkus gereja Allah, sehingga kami boleh melihat, menikmati berkat ilahi, berkat Allah, berkat daripada terang dunia ini akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan. Amin. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami ingat saudara kami Akwet. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, pulihkan kepalanya Allah, supaya dia boleh Tuhan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Akibat benturan di kepala ini Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan. Mujizat Allah boleh nyata dalam nama Yesus. Dia mengalami lawatan kesembuhan daripada Allah. Berkati juga Ibu Yani Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memulihkan kesehatannya. Dan juga berkati Ibu Norma dengan kesehatan daripadamu, dalam nama Yesus. Ibu Norma diberkati oleh Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sakit, kami mengimani kami sudah sehat. Perjamuan kudus ini menghantar kami untuk menerima kesehatan daripada Allah. Perjamuan kudus ini juga mengantar iman kami untuk mengalami kemenangan daripada Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dasar lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati yang terdalam dari kami Allah, dari dalam lubuk hati ini Tuhan, dari dalam lubuk hati umat-Mu Allah, kami bersama-sama mengangkat iman kami dan mengatakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat penyertaan Allah yang luar biasa di dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dan juga di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur hormat kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Engkau telah memberkati ibadah kami yang pertama dan juga yang kedua. Kami yakin ibadah sekolah minggu, ibadah Paskah, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan sudah memberkati. Anak-anak Tuhan sudah bergerak maju melayani Engkau dengan segala keberadaan kami. Apapun bentuk pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, baik di luar gereja Tuhan, untuk melayani Engkau dan sesama, kiranya Tuhan akan terus menyertai kami, agar pelayanan kami tetap menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kami boleh berkenan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan disitulah kami akan melihat kuasa, berkat, kemuliaan, kemenangan, bahkan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tetap berdoa. Mohon berkat Tuhan untuk perpanjangan gedung ini. Bagaimana cara Tuhan akan memberkati kami. Kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami mengerti. Bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan GSJ Fajar Baru. Tuhan akan terus menyertai kami, mendampingi kami. Untuk kami bersama-sama menumbuhkan, mengembangkan iman kami di hadapan Allah. Melalui ibadah-ibadah dan melalui gereja yang kami sewa. Selama Tuhan berkenan untuk kami memberikan ini, kami bersyukur Allah, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu. Dan terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kemenangan, dan terima kasih buat berkat yang masih terpendam, yang akan kami ambil dengan iman kami bersama dengan Engkau. Dan berkat itu akan muncul pada waktunya, dan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Kebutuhan keluarga kami diberkati, kebutuhan gereja diberkati, kebutuhan pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan kembali saudara diberkati oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa yang melimpah atasmu. Roh sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu, itu akan menyertai engkau, dan janji Allah, Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kau akan terus diberkati, diberkati dan diberkati mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh Allah menyertaimu, berkat Allah menyertaimu, kesehatan kemampuan daripada Allah menjadi bagianmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus memberkati.